Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ila anqal al-haditsus sani, hadis yang kedua. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dan daripada Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak menajiskannya oleh sesuatu. Akhrajahu salasatu wa sahhahahu Ahmadu, telah mengeluarkannya imam yang tiga dan mensahihkannya Imam Ahmad. Di dalam kitab Ibanatul Ahkam karangan As-Sayyid Alawi Abbas Al-Maliki rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan makna hadis ini secara ijmali, secara global. Beliau mengatakan, al-ma'u la yatanajjasu biwuku'i syai'in fihi, air itu tidak akan menjadi air mutanajjis dengan sebab masuknya sesuatu ke dalam air. Wa qad warada hadzal hadisu fi bi'ri buda'ata wa hiya bi'run tulqa fiha al-khiraqu allati tamsahu biha al-mar'atu dama haydhiha wa luhumul kilabi wal asya'u dawatur rawaihi al-karihati wal muradu anna an-nasa kanu yulquna hadhil asya'a khalfa buyutihim fayajri 'alaiha as-sailu wa yulqiha fi tilkal bi'ri li'annaha kanat munkhafidatan wa kana ma'uha katsiran la tughayyiruhu hadhil asya'u. Latar belakang hadis ini berkaitan dengan sebuah sumur yang dikenal dengan sumur Buda'ah. Sumur Buda'ah ini menjadi tempat pembuangan, di mana di dalam sumur itu terdapat kain-kain yang biasa dipakai oleh wanita untuk mengelap haid mereka. Juga di dalam sumur itu terdapat daging-daging anjing, bangkai-bangkai anjing, serta segala sesuatu yang memiliki bau yang tidak sedap. Yang dimaksud di sini bahwasanya orang-orang yang tinggal di daerah itu membuang sampah-sampah itu di belakang rumah mereka. Tetapi ketika datang banjir, maka banjir itu menghanyutkan sampah-sampah mereka, lalu masuklah ke dalam sumur Buda'ah. Karena sumur Buda'ah ini berada di dataran yang paling rendah. Akhirnya sampah-sampah tadi hanyut dikarenakan banjir, lalu masuklah sampah itu ke dalam sumur Buda'ah. Tetapi airnya banyak dan tidak mencemarkan air, sehingga fasa'alu ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sya'niha liya'lamu hukmaha min at-taharati wan najasati, fakana jawabur Rasuli sallallahu alaihi wasallam annal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan sumur Buda'ah, agar mereka mengetahui hukumnya, apakah ini air tetap suci mensucikan
atau sudah menjadi air mutanajjis. Maka baginda Nabi SAW menjawab, annal ma'a la yunajjisuhu syai'un, bahwasanya air la yunajjisuhu syai'un, tidak menajiskannya oleh sesuatu. Kemudian hukum fikih yang terkait dengan hadis ini juga dijelaskan oleh beliau di dalam kitab yang sama. Beliau menjelaskan, ikhtalafat ara'ul ulama'i fil ma'i idza khalatathu najasatun walam tughayyir ahada awsafihi. Beliau mengatakan bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara ulama berkaitan dengan masalah air ketika air itu bercampur dengan najis dan tidak merubah salah satu daripada sifat-sifat airnya. Fadhahaba Malikun ila annahu tahurun qalilan kana aw katsiran amalan bihadzal hadisi wa hukima bi'adami tahuriyatihi idza ghayyaratin najasatu ahada awsafihi. Menurut Imam Malik, bahwa air itu tetap suci mensucikan, baik air itu sedikit ataupun banyak, karena mengamalkan hadis ini. Dan dihukumi tidak suci ketika najis merubah salah satu daripada sifat-sifat air. Wa dhahabati syafi'iyyatu wal hanafiyatu wal hanabilatu ila qismatil ma'i ila qalilin tadurruhu an najasatu mutlaqan wa katsirin la tadurruhu illa ma ghayyara ahada awsafihi as-salasati launihi aw tu'mihi aw rihihi. Sedangkan menurut Asy-Syafi'iyah dan Hanafiyah, begitu juga dengan Hanabilah, mereka membagi air itu menjadi dua. Yang pertama air yang sedikit dan air yang banyak. Kalau airnya sedikit, ketika bercampur dengan najis, maka secara mutlak air itu menjadi air mutanajjis, yang walaupun mungkin tidak berubah salah satu sifat-sifat airnya. Tetapi kalau airnya banyak, maka ketika dia bercampur dengan najis, maka air itu menjadi air mutanajjis ketika dapat merubah salah satu daripada sifat-sifat air, baik itu warnanya ataupun rasanya ataupun baunya. Wakhtalafu fi haddil qalili wal kathiri. Fadhahabati syafi'iyatu wal hanabilatu ila annal qalila ma dunal qullataini wal kathira qullatani fama fawqa. Wahtajju bihadisil qullataini wa ja'aluhu muqassisan lihadal hadisi al-mutlaqi. Tetapi yang menjadi perbedaan pendapat di antara mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah yaitu berkaitan dengan berapa ukuran air yang sedikit dan air yang banyak. Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, air yang sedikit itu adalah air yang kurang daripada 2 kullah. Sedangkan air yang banyak itu adalah air yang sudah sampai 2 kullah atau lebih. Dan mereka berhujjah dengan hadis 2 kullah air. Dan mereka menjadikan hadis itu sebagai pentaksis daripada hadis ini. Wa dhahabatil hanafiyatu ila annal qalila ma kana duna 10 fi 10 wal katsira aksuhu. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, bahwa air sedikit itu air yang kurang daripada 10 fi 10,
sedangkan yang banyak itu adalah sebaliknya. Nah, yang dimaksud dengan ashrun fi ashrin itu apabila ada air yang digerakkan daripada satu sisi, kemudian tidak tersebar gerakan itu pada sisi yang lainnya, nah maka itu adalah air yang banyak. Selain daripada itu, maka disebutlah air itu air yang sedikit menurut madhab Hanafiyah. Wallahu a'lam bishawab.